Yang pertama, jika kita ingin tahu kekurangan kita, kita harus punya guru. Punya siapa? Punya apa? Guru yang betul-betul. Betul gurunya itu. Bukan KW, bukan. Bukan guru KW, yang betul-betul gurunya. Ya. Syekhun basir, yang hatinya sudah melihat. Tidak buta hatinya. Hatinya melek. Tentunya orang-orang yang betul-betul guru yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersih hatinya. Jangan tah guru nu kitu. Nu teresep kana dunia, dah jangan gitu. Guru nu teu cinta kana jadikeun guru kurang tah. Jangan kurang, sok pilari kurang. Guru nu teu cinta kana dunia. Lain teu aya teu cinta. Ya, yang ada belum tentu cinta. Bahkan anu oge kadang-kadang cinta iraha kuring loba duit tuh. Ya, iraha kuring loba duit, iraha kuring naik pangkat minangkana. Cari oleh kita guru yang basirun, ya, yang melihat biuyubin nafsi, yang tahu kepada aib-aib diri kita. Ya, tentunya hatinya bersih, yang betul-betul berpegang teguh kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru ahli syariah, ahli tariqah, ahli haqiqah. Hese. Kata Imam Ghazali, wa hadza qad azza fi hadza zaman wujuduh, dan ini sangat sulit pada zaman ini adanya guru seperti itu. Ini zaman Imam Ghazali 900 tahun ke belakang. Hese dengan guru. Ya. Tateangan di mana aya guru nu kitu, tak ku urang wayahna. Ya, cepeng ku urang, tuturkeun ku urang, suhunkeun nasihatna ku urang. Jadi orang-orang yang hatinya sudah dibuka hijab tahu penyakit-penyakit hati kita ini tak. Oh, si Maria, si Magumade apal. Orang yang sudah hatinya bersih. Jadi tahu kepada penyakit-penyakit orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ayo urang mah kumaha? Urang gering. Nu gering jeung nu gering. Nah, nu gering jeung nu gering hese rek manggihana. Nu lolong jeung nu lolong hese. Ya, jangan tah guru nu barareun tah. Nu hatena jangan nu kitu. Nah, jadikan oleh kamu guru, ikuti petunjuk-petunjuknya di dalam mujahadah, memerangi hawa nafsu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan guru yang seperti itu. Amin. Sulit. Kadang-kadang guru yang seperti itu menyembunyi, ya. Kadang-kadang menyembunyi, tidak betah ketemu dengan makhluk. Karena mereka sudah dibuka hijab, pagi jeung jelema, aing teu ngeunah. Kadang mereka itu dibuka hijab sampai tercium bau busuk dosa itu tercium oleh mereka. Aing bau bangke kieu, mata teu betaheun ngahiji jeung urang teh. Bau bangke dosa itu bau bangke tercium oleh mereka yang hatinya sudah bersih. Kurang ka ambeu teu? Saruana we urang mah. Meujeuh we. Ya, anu mengpat irungna jeung nu mengpat sarua teu ka ambeu ya. Nah, oleh orang-orang mereka yang hatinya bersih tercium bau busuk, bau bangke itu apa? Dosa itu tercium oleh mereka. Maka mereka, sebagian mereka tidak betah berkumpul dengan manusia biasa, tidak betah. Mereka betah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mereka, sebagian mereka seperti itu. Nah, nyalah orang mateangan we ayeuna anu nyaan we kana syariat ya. Jadikan guru oleh kita orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan pegangan kita. Jangan guru gitu ya, anu benar-benar mengutamakan mereka, mengoreksi hati-hati mereka. Jadikan mereka guru. Basirin bi uyubin nafsi, yang mengetahui kepada aib-aib nafsu. Muttalin ala khafayil afat, yang mengetahui kepada bahaya-bahaya hati yang tersembunyi. Wah, Masya Allah ya. Jadi luar biasa kalau kita punya guru seperti itu, ibarat dokter yang tahu kepada keadaan pasien. Dokternya ini dokter yang waduh hebat ya, yang cerdas, yang sayang. Pasti dia akan memberitahu kepada muridnya dan kepada pasiennya, dan mengarahkan kepada pasiennya ya arahan-arahan yang bermanfaat untuk
pasien. Dan ini sangat sulit pada zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah berikan kepada kita, Allah pertemukan kita dengan guru-guru seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah jadikan guru-guru kita seperti itu. Ya amin ya rabbal alamin. Kardas, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, agar kita tahu kepada aib kita, ya, tahu kita kepada kekurangan kita, ayat luba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Hendaknya mencari teman yang betul-betul saduk, jujur, sangat jujur. Kalau kita salah, dia tegur dengan cara yang baik, tidak didiamkan. Akhlak kita nggak baik, tidak didiamkan. Dia menasihati kita, dia mengingatkan kita dengan cara yang sangat indah. Itulah cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau menegur seseorang itu dengan cara yang terindah, sehingga yang diajak bicara hatinya tersentuh. Itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menasihati itu dengan cara yang indah, sehingga orang yang ditegurnya itu menerima dengan lapang dada, dengan senang hati. Itu cara akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengawi wirang batur, tarak jungjung tengawi wirang batur, dengan cara yang terindah, sehingga mereka tersentuh hatinya dengan cara yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika kita ingin tahu aib kita, cari teman yang jujur, teman yang baik, teman yang soleh, ya. Jadikan teman orang tersebut itu ketika kita salah, dia akan tegur kita, ya. Ketika kita ada kekurangan, dia akan memperbaiki kita. Cari teman yang seperti itu. Kemudian fayansibuhu raqiban ala nafsihi, dia jadikan teman tersebut raqiban, yang meneliti kepada dirinya. Harusnya seperti itu. Kita sama teman nih, harusnya seperti itu. Kalau kita berteman, kamu teman saya. Kalau ada kekurangan pada diri saya, kamu kasih tahu saya. Harusnya seperti itu. Kalau kita berteman, ya, harusnya seperti itu. Liyulahidhu ahwalahu waf'alahu, untuk memerhatikan keadaannya dan pekerjaannya. Fama kariha min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubil batinah wa dhahirah yunabbi'u alaiha kadza kana yaqulu afkas wal akabir maimaddin. Seperti itulah orang-orang terdahulu, pembesar-pembesar, orang-orang yang mulia, para ulama-ulama terdahulu seperti itu akhlaknya. Mereka menjadikan ulama dengan ulama saling mengoreksi. Ketika dia ada kesalahan, ditegur, dia terima, alhamdulillah. Lain amok ditegur teh, tapi alhamdulillah. Tentunya caranya dengan yang terbaik. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Waduh, kelas berat nih, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang telah memberitahu kekuranganku, atau di bejaan salah teh kekurangan. Nah, itu orang-orang istimewa, ya. Sehingga didoakan, Sayyidina Umar mendoakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Ayat ini dia memberitahu kekuranganku. Orang kadang-kadang sok amaknya. Nah, itu bedanya kita dengan mereka, ya. Jadi ketika ada orang yang menegur kita, seharusnya kita berterima. NTT kopet, naon sia? Duh, lah jodoh sia. Cuk saha kuring kopet. Gitu barang-barang kan jo amok disebut kopet teh. Padahal si kopet nyaan teh. Ya. NTT gumende jo amok urang teh disebut gumende ku batur. Padahal kudu daat. Alhamdulillah. Nuh. Nya sok we urang rek kawandangan aya nu ngawartos eta cilu eta engal-engal dihapus. Bisi naon? Dipoto ku bake. Pan kudu daat toh kapanggih di bejaan ku batur teh. Ibu kakak amok-amokan, non siang hina kuring. Doh, ini hati-hati yang kotor seperti itu. Tapi hati-hati mereka yang bersih, ketika mereka ditegur ada aib kekurangan, mereka berterima kasih.